Oke, selamat datang. Kita kembali lagi ke Kompot, adalah komputer podcast yang diadakan oleh D3 Teknik Komputer. Kali ini kita akan berbincang lagi dengan alumni, mungkin alumni tahun lama nih, sekitar tahun 2009 ya lulusnya. 2009 ya, lulus 2009. Oke, kita sapa dulu sini Mas Fahim. Selamat datang Mas Fahim. Oke. Di Poltek, yang dulu namanya Poltek, sekarang Universitas Harkat Negeri. Cuma di awal ya kita kita cobalah menggali lagi ya, karena Mas Fahim kemarin di biodatanya sekarang juga sedang menekuni bidang sebagai owner outbound ya. Iya. Nah ini nanti biar bisa menginspirasi mahasiswa ataupun calon mahasiswa nih di sini ya. Jadi untuk pertama kita ucapkan selamat datang dulu di kampus Universitas Harkat Negeri. Selamat datang di Prodi D3 Teknik Komputer. Nah dulu sebelum masuk ke Poltek dulu ya di tahun 2006 ya. 2006. 2006 tuh dulu lulusan dari mana Mas? SMK atau SMA? Saya lulusan dari SMK. Kenapa terus memutuskan kuliah di Poltek dulu? Cerita awal mulanya nih Mas. Ikut program apa gitu loh. Iya, jadi sebenarnya pada saat saya di SMK itu saya jurusan memang yaitu elektronika ya. Elektronika. Jurusan elektronika saat itu sebenarnya nggak sempat berpikir saya mau kuliah atau enggak. Karena memang basically saya yang penting bisa bekerja saat itu lah ya. Bisa bekerja karena saat itu saya memang nggak orang kampung ya. Pokoknya SMK aja cukup. Dulu asal dari mana Mas Pak? Saya asli Tuwel. Asli Tuwel, Guci sana ya? Asli Tuwel, Guci. Iya, terus ini kepengen sekolah. Nah saat itu memang ada, saat itu dari pihak sekolah itu memang menginformasikan bahwa ada informasi beasiswa. Oh beasiswa. Iya, informasi beasiswa untuk D3. Dan saat itu memang kita mengikuti sebuah seleksi, Pak. Ada seleksi juga Iya, beasiswa. saat itu ngikuti. Apa tuh nama beasiswanya apa dulu? Saat itu D3 TKJ. D3 kecil ya? Iya. Yang Jardiknas itu Jardiknas, bukan? betul. Oh, Oke. Iya, saat itu memang ada satu hal yaitu memang pada saat seleksi sebenarnya terbantukan bukan karena memang sekedar faktor akademik ya Pak. Ya. Saat itu memang pernah bekerja di rental. Oh sudah pernah. Iya, jadi pada saat pas lulus SMA atau? Iya, saat habis lulus SMA, terus sempat nyambi di rental. Nah, pada saat seleksi tersebut ternyata ilmu itu bermanfaat. Iya. Iya, jadi istilahnya setidak-tidaknya pada saat ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan komputer, terus praktek-praktek sederhana itu seperti itu nggak terlalu gampang seperti itu. Kan akhirnya jadi sebuah nilai tambah. Nah, dulu kan belum tahu nih tentang adanya politeknik ya. Iya. Itu memang beasiswanya menujunya ke politeknik atau? Beasiswanya saat itu memang lebih ke VDC Malang ya Pak. Oh VDC Malang. VDC Malang, pada saat di VDC Malang perkuliahan, terus memang mungkin kebijakan dari istilahnya yang membuat program dimasukkanlah ke D3 Politeknik. Ya, akhirnya di situ yang tadinya kuliah itu lebih banyak online, di Politeknik kan akhirnya juga dapat offline dan istilahnya ilmu-ilmu praktikum dan bisa kumpul dengan teman-teman yang lain. Oh, dulunya online ya di sana itu. Iya. Bisa masuk ke Poltek offline. Offline, iya betul. Cuma kan tahun 2006 kalau saya lihat, saya juga masuk di tahun 2005, itu kan masih sepi itu kan. Betul, masih sepi itu. Labnya juga ya bisa dikatakan lab hanya beberapa PC lah, dulu kan pakainya PC itu ya. Iya. Itu gimana kesan-kesan dahulu? Kuliahnya bagaimana itu dulu? Iya, memang gini Pak, kebetulan pada saat itu memang secara fasilitas di kampus memang kurang memadai karena memang baru ya mungkin ya. Namun pada saat itu memang kita juga punya tantangan itu yaitu karena kita harus magang Pak. Ya betul. Ya, kita harus magang di instansi, di sekolah, dan kita punya istilahnya punya pekerjaan di mana itu beasiswa itu punya pekerjaan bahwa kita harus membangun jaringan. Istilahnya kita punya kewajiban bagaimana membangun internet di sekolah-sekolah saat itu kan. Oh iya iya. Iya, jadi dari situ menjadi sebuah tantangan tersendiri Pak.
Iya, jadi tantangan tersendiri bagi kita secara individu dan bagi teman-teman. Akhirnya mau nggak mau di samping kita itu belajar di kampus dengan mungkin pemahaman teori seperti itu Iya, iya. praktek, itu jadi sumber kita bertanya, Pak, diskusi entah itu dengan dosen, dengan teman-teman, karena itu kita jadi kumpul. Ya memang Dengan kalau permasalahan saya yang lihat ada. memang di angkatan PKJ ini ya di Jardinas ini memang kuat sekali ya karena memang di situ memang dibutuhkan betul ya. Iya, betul. Dibutuhkan berkoordinasi, berdiskusi ya untuk bisa membuat sebuah Iya. project itu ya. Betul, itu juga awal-awal mungkin dari pemerintah itu, terutama dari bidang pendidikan itu awal-awal internetisasi di Indonesia Ya, kan. memang. Jadi kita itu dulu hampir boleh dibilang itu memang banyak ditantang untuk membuat proyek-proyek di mana memang hal itu apa ya yang harus bisa digunakan. Misalkan antara sekolah itu harus terhubung, misalnya seperti itu Ya, internet. betul. Itu seperti itu. Jadi tantangan tersendiri. Memang saya ingat itu untuk D3 TKJ itu ada yang mulai bikin wajan bolik dulu ya. Iya, wajan bolik, termasuk pada saat itu memang saya diminta untuk, kebetulan saat itu salah satu tantangan yaitu kita mengundang narasumber, yaitu ya mungkin orang IT-nya nomor 1 Indonesia, Pak Ono Weburpo, yang jaringan saat Iya, itu. Nah, akhirnya saat itu Pak Ono itu menjelaskan tentang wajan bolik lah, menjelaskan tentang RT RW net lah seperti Ya, itu. betul, saya ingat sekali itu. Iya, itu seperti itu. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu kan punya banyak ilmu nih dari komputer. Nah, setelah lulus dari D3 Teknik Komputer itu Mas Fahim kemana itu? Kalau setelah lulus dari D3 Komputer, memang karena saat itu kita teman-teman, ya alhamdulillah sebenarnya angkatan kita itu boleh dibilang itu peluang masuk ke instansi sangat besar ya Pak. Termasuk peluang kebanyakan dari teman-teman kita itu boleh dibilang itu untuk jadi PNS itu mudah Pak. Betul. Iya, yang pertama dari sisi itu yaitu dibutuhkan oleh sekolah-sekolah karena kita itu alumni komputer itu mungkin baru sedikit. Yang kedua adalah memang saat itu memang kita itu dari angkatan kita sebenarnya punya peluang emas Pak. Mungkin dari beberapa teman kita itu langsung melanjutkan ke ITB tanpa seleksi. Ya, iya. Itu. Jadi istilahnya tinggal mau nggak kan seperti itu. Ya. Nah, seperti ada di istilah kita juga Pak Rohim lanjut ke ITB. Iya, jadi masuk ke sana itu udahlah mau nggak istilahnya kayak gitu aja sih. Mau nggak sih seperti itu. Yang penting TA-nya atau apanya itu beres misalnya seperti itu. Dan setelah itu memang saya ngajar Pak. Ngajar itu di SMK yang pada saat itu saya magang. Oh, pas waktu itu magang di SMK. Magang. Dan saat itu pun saya punya kesempatan kebetulan SMK juga baru bangun itu Pak. Di SMK mana itu? SMK Istek saat itu. Istek yang Kaligangsa ya. Iya, jadi saat itu ya boleh dibilang itu ada jurusan elektronika yang harus tutup. Ya. Karena sudah kurang. Saat itu saya istilahnya ngobrol dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak kira-kira peluang apa? Nah saat itu kita buka jurusan baru TKJ. Oh malah dibuka jurusan baru TKJ. Awal-awal buka jurusan TKJ, kita diberi kesempatan untuk ngopeni, wis Pak yang penting saya dikasih lab misalnya seperti itu. Komputer Pentium Biro. Jadi anak-anak karena memang awal-awal TKJ itu kayak yang penting bisa ya bongkar-bongkar kan bahasanya udah seneng kan seperti itu. Ibu itu memang didapat dari D3 Teknik Komputer kemarin ya, kuliah ya. Itu seperti itu. Luar biasa sekali. Nah di sini karirnya kan setelah kerja yang tadi saya baca di CV-nya kan ada usaha nih. Mulai usaha itu kapan ini? Apa sejak juga ngajar juga di SMK Istek atau setelah dari SMK Istek membuka usaha? Sebenarnya kalau berkaitan dengan berwirausaha itu boleh dibilang itu memang sejak kuliah itu pun sudah coba-coba ya Pak. Sudah mulai? Iya sudah mulai, namun kan kita kan ada trial error apa, kayaknya peluang apa, coba-coba dari mulai servisan komputer. Oh juga buka juga komputer. Dari mulai kita buka warnet, kita pernah jalan lagi rame-ramenya ternyata istilahnya trennya turun down misalkan seperti itu kan juga pernah alami seperti itu. Ya, pokoknya usaha-usaha seperti itu. Oh, jadi memang dari dulu memang sudah senang usaha ya? Iya, jadi seperti itu. Nah itu perjalanan itu tadi coba-coba try and error usaha, terus ketemunya di mana? Titik apa pas usaha apa itu? Oke, jadi sebenarnya tetap masuk ke dunia komputer Pak.
Masih komputer. Maksudnya gini, contoh sederhana saja Pak. Di Poltek saya itu dulu jadi panitia, saya masih ingat tuh dengan Pak Ferry. Iya. Pak Ferry, Pak Miftah itu jadi juri, saya bikin lomba yaitu bikin lomba blog Pak. Tahun berapa ya itu ya, saya lupa malah. Iya. Iya, saya pernah ingat itu. Iya, jadi saya jadi ketuanya blogger, saya pelajari. Walaupun mungkin saat itu saya masih bahasannya masih nerawang gitu. Blog itu seperti apa, pemrograman website itu seperti apa. Dan itu sebenarnya jadi salah satu skill yang akhirnya ini mungkin jenis usaha, memang mungkin saya jenis usaha di bidang, boleh dibilang itu di bidang kreatif ya, misalkan kayak outbound, catering, itu kan kreativitas misalkan seperti itu, jasa dan website. Itu sebenarnya klien itu datang dari mana? Itu dari website Pak. Oh, mereka lihat dari Iya, makanya disitulah digital marketing lah ya saat zaman tapi kan sekarang. dulu belum ada seperti itu, belum ada digital marketing. Nah, dulu ada Pak digital marketing, tapi kan platformnya beda Pak. Nah iya, kalau sekarang kan tadi Mas Fahim bilang sudah muncul adanya teknik SEO itu kan. Ya, SEO sebenarnya sejak dulu ada Pak. Bagaimana ketika orang nyari informasi di Google, itu kan kita muncul di halaman pertama. Betul. Itu seperti itu. Jadi kan baru tren-tren ini kan di era-era sekarang ini nih untuk pemanfaatan teknik-teknik itu, atau memang sudah dari dulu sudah sering perusahaan-perusahaan memakai itu. Sebenarnya justru tren SEO itu justru ketika itu bukan turun sih sebenarnya Pak. Memang akhirnya tersaingi dengan di era saat ini, di era media sosial. Sebelumnya adanya FB, sebelum adanya istilahnya Instagram, marketing justru paling kuat di SEO. Kan komputer istilahnya informasi nyari, mau informasi justru di situ. Cuma kadang memang banyak perusahaan yang tidak tahu tentang teknik itu. Betul. Karena mereka banyak usaha-usaha online tapi tidak sesuai. Mereka juga banyak yang frustasi. Ternyata setelah saya pelajari memang teknik-teknik SEO inilah yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan ini. Iya, jadi kalau di komputer itu, di website itu, yang digital marketing itu, kalau website itu kalau saat ini mungkin akan lebih banyak digunakan untuk membangun brand ya Pak. Membangun brand. Dan memang ada karakter-karakter usaha yang dimana itu ada orang yang nyarinya itu melalui Google, ada orang yang nyarinya melalui media sosial saat ini. Jadi memang tidak semuanya bisa istilahnya seperti dulu memang zamannya mesin telusurnya di Google sih ya. Betul, itu seperti itu. Macam-macam media sosial sudah banyak, jadi mereka juga bisa mencarinya. Nah, ini ada yang mau saya tanyakan lagi. Apa sih yang menginspirasi yang tadinya dunia teknologi terus kita ke dunia petualangan dan pengembangan diri nih? Yang menginspirasi itu apa? Yang menginspirasi adalah seperti ini, Pak. Karena memang saat itu kalau dalam dunia petualang itu ya boleh dibilang itu yang pertama melihat peluang aja sih Pak. Ya dari mana dulu? Kenapa bisa menentukan peluang? Peluangnya ke situ? Kan belajarnya teknik komputer nih, gitu loh. Kenapa ke pengembangan diri dan petualangan itu loh? Oke, jadi Pak seperti ini Bapak. Pada saat kita kuliah, itu kan ada ilmu yang kita pelajari, entah itu tadi ilmu basic berkaitan dengan komputer, itu kan berkaitan dengan hard skill-nya ya Pak, keterampilan pokoknya. Namun sebenarnya di perkuliahan itu kan ada pelajaran-pelajaran yang memang mungkin secara tidak langsung, yang disebut dengan soft skill. Nah, salah satunya adalah misalkan pada saat itu kita aktif organisasi. Nah, pada saat kita aktif organisasi, kita kan itu tadilah tertantang belajar berkaitan dengan bersosial dengan teman-teman. Yang kedua adalah misalkan tadi bikin event. Kalau tantangan saat ini kan kayak zaman saya kuliah itu kan tantangannya kayak gini Pak. Ketika event nggak ada dananya, kan kita mikir dana Pak. Betul. Ya, jadi otomatis dananya mandiri. Jadi nggak perlu istilah berpikir, di kampus nggak menyediakan. Enggak, kita saat itu berpikirnya, caranya acara terlaksana. Kalau lihat terlaksana, kampus lihat, nanti istilahnya mereka juga akan juga peluang. Nah, dari pengembangan itulah saya mulai tahu dunia luar Pak. Ya, salah satunya adalah ketika itu tadi saya ketemu dengan
teman-teman yang misal kayak oke dari luar terus ternyata ketemu dengan istilahnya orang-orang yang berkaitan dengan dunia pengembangan diri, misalkan kayak motivator atau apa. Tapi kan ini Seperti itu. kalau saya lihat orang-orang yang biasa berkecimpung di dunia komputer kan biasanya public speakingnya kurang nih. Iya. Tapi kan Mas Fahim malah berani nih, berani ngomong ketemu orang. Biasanya kan orang-orang teknik Iya. tuh berkutat di komputer terus jarang bisa ngomongnya lah. Yang penting mereka bisa mengoperasikannya gitu loh. Iya. Apa ada kiat-kiatnya itu biar public speakingnya bagus itu? Iya. Jadi saya sebenarnya di awal itu punya, boleh dibilang itu gini ya Pak, berkaitan public speaking itu proses latihan ya. Saya masih ingat betul karena saya orang teknik. Itu dulu ketika SMK, jangankan SMK, pokoknya pada saat komputer Pak, pada saat komputer. Dulu awal-awal saya kuliah, ketika mau presentasi sebenarnya itu mohon maaf, itu pegang mouse saja deg-deg Pak. Iya, soalnya saya tahu Mas Fahim dulu karena mahasiswa saya, jadi saya tahu Mas Fahim itu dulu pendiam. Iya, saya tuh poin deg-deg mau presentasi itu pikiran itu sudah nggak karuan, bahasannya nggak mau ngomong apa seperti itu. Namun di situ boleh dibilang yang pertama tantangan, yang kedua memang saat itu memang saya belajar berkaitan dengan ilmu psikologis. Nah, Psikologis terapan. Saya tertarik dalam dunia yang pertama adalah hipnoterapi karena saya punya itu untuk menyembuhkan. Saya sebenarnya tahun 2000 awal 2007 itu sebenarnya sudah mulai nyari-nyari seperti itu karena memang berkaitan masalah kondisi psikologi saya, Pak. Iya. NLP dulu ya apa namanya? Ya, hipnoterapi terus NLP. Nah, mulai itu tertarik dunia NLP. NLP itu sebenarnya akhirnya analoginya hampir mirip persis kayak komputer, Pak. Analoginya sama dengan komputer. Jadi jelaskan. Jadi gini, Pak. Kalau diibaratkan sebenarnya gini, komputer itu meniru otaknya manusia. Tapi untuk mempermudah, otak manusia itu persis kayak komputer, Pak. Ya. Jadi ada kelihatan hardware nih, otak hardware. Tapi ada software. Nah, pada saat kondisi komputer kena virus, kira-kira kinerjanya bagus nggak, Pak? Ya. Lambat atau apa? Menurun. Begitu pula diri kita. Pada saat itu kita itu ada softwarenya, namun softwarenya itu error, Pak. Kayak orang kecanduan, orang fobia, orang traumatik, itu kan berarti ada program yang boleh dibilang kurang bermanfaat dari diri kita. Nah, istilahnya dari belajar psikologi, entah itu hipnoterapi, NLP, itu reinstall, Pak. Kayak komputer itu diinstal ulang, bahasanya kan kayak gitu. Analoginya sederhananya kayak gitu. Dan dari hal tersebutlah itu tadi saya belajar dari yang mungkin takut, fobia atau apa, saat itu mulai itu saya perlu menginstal program-program yang bermanfaat untuk diri saya. Salah satunya adalah saya perlu belajar yaitu berkomunikasi. Itu seperti itu. Nah, jadi memang berawal dari dirinya sendiri. Berawal dari seperti itu. Nah, itu kan malah bisa keluar itu kan berarti kan banyak nih ketemu orang. Apakah mengalami hal yang sama dengan Mas Fahim juga? Maka perlu adanya tadi yang dinamakan reinstall itu setiap manusia atau bagaimana, Mas? Iya, sebenarnya boleh dibilang ya hampir masalah manusia itu hampir sama ya, dan banyak lah masalah. Cuma kan bisa saja masalahnya berbeda-beda. Dia itu misalkan masalahnya berbeda-beda. Dan mohon maaf sebenarnya pada saat itu saya juga pada saat itu terjun dalam dunia terapi, NLP atau apa. Itu kan banyak orang yang mungkin contoh lah errornya mungkin suka sesama jenis, itu sebenarnya bisa disembuhkan kayak gitu. Misalnya seperti itu, istilahnya ada yang error. Semuanya memang perlu digali lah ya. Iya, betul. Nah, ini lanjut ke ini, Mas. Bisa ceritakan nggak? Sekarang ini kan sudah ke Smart Outbound Adventure nih. Iya, betul. Konsepnya seperti apa nih, Mas? Konsep Smart Outbound Adventure ini, Mas? Oke, konsepnya seperti ini, Pak. Sebenarnya sama targetnya tuh siapa nih? Ya, Smart Outbound Adventure itu sebenarnya mungkin orang lebih mengenal itu dunia outbound ya. Dunia outbound itu kayak semacam dunia ya dolanan main-main game ya. Itu mulai apa ya? Booming itu outbound dulu kan zamannya saya kerja. Itu nggak ada outbound, adanya piknik talk. Betul. Iya. Mulai kapan ini, Mas? Itu booming itu saat itu saya ngalami fase yang cukup signifikan, istilahnya permintaan tinggi tahun 2018, Pak.
2018 ya. Iya, eranya era seperti itu. Dulu itu sempat era-era yang kayak semacam Flying Fox itu kan sempat banyak tinggi tuh Ya, permintaan betul. seperti itu Flying Fox. Saat itu pun sebenarnya lagi era yang era fun game, Mbak, yang permainan. Era itu mulai turun, misalkan era ke adventure, misalkan kayak ke Jeep Adventure saat ini. Ya, itu termasuk juga itu. Iya, jadi seperti itu. Apa bukan itu buang-buang uang main-main Jeep seperti itu, Iya. motor? Itu konsepnya apa sebenarnya? Oh, jadi kalau dalam dunia per-outboundan itu sebenarnya ada yang namanya boleh dibilang itu lahir dari yang namanya metode belajar, Pak. Metode belajar. Iya, atau lebih dikenal dengan istilah itu experiential learning. Nah, itu pemirsa. Jadi ini banyak yang untuk terinspirasi nih saya dari sini nih. Oke, lanjut Mas Fahim. Iya, experiential learning atau belajar dari pengalaman. Itu sebenarnya berawal dari, saya lupa namanya Edward Outbounder. Siapa Edward Outbounder? Itu sebenarnya lahir dari itu, dia lahir dari sebuah, sederhananya gini, yang saya ingat pada saat itu sejarahnya, dia itu melakukan pengarungan ke lautan, Pak. Laut. Iya, ke laut. Itu pada saat di laut itu kan membawa kru kapal. Ya. Nah, pada saat membawa kru kapal, yang namanya pengarungan di kru kapal itu kan di laut itu kan kondisi tidak selalu tenang. Betul. Nah, pada saat itu terjadi badai, itu krunya itu banyak yang meninggal. Nah, pada saat meninggal dia melihat, ya enggak, yang masih hidup itu bahasanya orang seperti apa? Ya, kan seperti itu dianalisa. Yang bertahan, yang bertahan di situ di badai tersebut. Oh, ternyata adalah memang orang-orang yang berpengalaman di laut. Ya kan seperti itu. Oh, berarti istilahnya survivalnya. Ya, istilahnya survival. Kok orang yang bertahan, kan seperti itu. Nah, ketika itu pulang. Nah, pada saat orang yang bertahan tersebut mau nggak mau ini kan perlu dipelajari nih. Nah, akhirnya lahirlah pelajaran bahwa pelatihan menuju ke arah itu. Dan pelatihan tersebut perlu sebelum diterjun ke laut itu perlu latihan-latihan yang dimana bahasanya tidak harus langsung terjun, tapi ada di darat yang istilahnya ya mungkin mendekati lah experience. Nah, itu dapat dari mana? Latihannya harus begini, apa ada yang melingkar, itu konsep dari mana itu? Oke. Kenapa harus melingkar terus tepuk-tepuk tangan? Itu dari mana? Oke. Nah, setelah itulah awal ya lahirlah yang namanya metode disebut dengan experiential learning. Experiential learning, belajar dari pengalaman. Oh, iya. Nah, pada saat experiential learning itu ada beberapa tahapan, Pak. Dalam proses belajar. Perubahan itu pada saat orang mau melakukan sebuah perubahan itu ada pada saat ini yang mau diubah mana? Oh, kalau orang piknik istilahnya kayak tadi mungkin melingkar tepuk-tepuk itu kan ice breaking. Itu untuk membangkitkan suasana senang aja. Jadi yang dirubah pada saat itu aktivitas outbound yang sifatnya seperti itu hanya merubah perasaan, Mbak. Yang tadinya mungkin Mbak kita kepengen kebersamaan kan misalkan seperti itu. Namun tujuannya untuk apa? Menumbuhkan itu awal. Jadi outbound itu ada boleh dibilang itu teman ada tahapan-tahapannya. Tapi tidak semua bisa tercapai semuanya ya. Iya. Jadi itu awal. Kalau seperti itu yang 1 jam 2 jam itu experience istilahnya ice breaking terus fun game itu hanya untuk merubah suasana fun aja. Untuk merubah karakter nggak ya? Nah, kalau untuk merubah karakter itu masuk ke ranah berikutnya, yaitu ke fase edukasi. Ada tahap-tahap. Ada tahapannya, dan itu prosesnya lebih panjang. Nah, untuk mahasiswa kita, mahasiswa sini Universitas Harkat Negeri itu, enaknya prosesnya di awal atau tengah-tengah atau di akhir? Sebenarnya kalau itu berarti membangun tadi Pak, yang seperti saya awal disampaikan, itu membangun soft skill ya Pak. Berarti membangun soft skill, entah itu kita cara berkomunikasi, cara bekerja sama, kesadaran bagaimana kita itu berinisiatif, itu memang sebenarnya lebih baik di awal. Di awal masuk ya? Iya, di awal, namun itu prosesnya bukan sekedar hanya sebatas seminar.
Ya, Kalau hanya sebatas seminar seperti tadi Bapak yang ditanyakan, kita hanya sampai ke tepuk-tepuk tangan. betul. Makanya saya menginginkan nih untuk mahasiswa baru, Iya, mereka kan masuk ke sini kan pasti bingung nih. Karena yang saya lihat apa yang mereka cita-citakan dari SD iya, belum tentu sama dengan yang sekarang kan. betul. Betul kan? Iya, Ya, seperti itu Mas Fahim dulu mungkin SD cita-citanya jadi apa, sekarang kok jadi seperti ini. Ada pesan nggak buat mahasiswa-mahasiswa sekarang Mas? Untuk menghadapi masa depan tuh kita harus bagaimana ini? iya. Kalau untuk saat ini memang boleh dibilang itu ya generasi saya dengan generasi teman-teman saat ini jelas beda jauh. Di mana tantangan teman-teman boleh dibilang itu lebih menantang daripada diri saya. Ya, Karena persaingan semakin ketat, bukan kita itu sekedar bersaing antar teman mendapatkan pekerjaan, dan itu memang hal kecil. Kita itu sebenarnya bersaing dengan zaman, yaitu bersaing dengan perkembangan teknologi. Dan di mana teman-teman semuanya pada saat kita itu kuliah, itu bukan sekedar fokus pada pelajaran-pelajaran kuliah, tapi kita juga perlu membangun yang namanya adalah soft skill, yaitu kemampuan kita berkomunikasi, bagaimana kita itu berhubungan dengan orang lain, termasuk yaitu tadi, perkembangan teknologi itu bukan sekedar teman-teman itu hanya terbawa arus. Namun kalau kita ketika kuliah, satu hal yaitu kalau bisa ambil salah satu skill yang saat itu benar-benar ditekuni. Lalu di situ munculkan, sehingga itu menjadi personal branding. Saya itu bisa seperti ini, suatu saat bisa dikenal ke orang lain yang bisa kita gunakan. Karena perusahaan saat ini juga kalau kita mau terjun di dunia karir, perusahaan itu akan mencari kedepannya mungkin bukan sekedar kamu itu lulusan berapa, IPK-nya berapa, namun di situ biasanya juga skill akan sangat berpengaruh. Jadi kalau pas zaman kuliah ya itu harus benar-benar dimanfaatkan. Jadi pada saat kerja itu sudah skillnya sudah ada ya gitu aja Pak. oke, luar biasa sekali ini. Ya, jadi memang yang perlu kita tunjukkan nanti kita bisa membuat personal branding ya. Betul. Jadi personal branding kalau bisa dibangunnya itu bukan pada saat sekedar kerja, tapi pada saat kuliah kita sudah memupuknya. Kita pada saat lulus itu sudah muncul, ya. mau dikenal sebagai siapa kan kayak gitu. Itu. Perlunya memang personal branding. Jadi lulus tuh sudah tahu saya ini Saya mau ahli ahli ya, apa kayak gitu. Iya. Waduh, di obrolan kita siang hari ini memang sangat luar biasa sekali, menginspirasi buat teman-teman di sana, ya calon mahasiswa D3 TKJ ataupun D3 Teknik Komputer yang ingin masuk ke Universitas Harga Negeri, pilihlah D3. Satu lagi Mas Fahim, saya ingin kata-kata dari Mas Fahim untuk pemirsa podcast apapun. Ya, ini mungkin untuk generasi muda ya, untuk generasi muda yang mungkin saat ini lagi kepengen mungkin kuliah atau lagi menjalani sebuah perkuliahan, teman-teman semuanya, bahwa hidup ini memang boleh dibilang itu tidak pasti. Namun teman-teman semuanya harus memastikan diri terus tumbuh. Salah satunya adalah terus belajar, terus berproses, dan proses belajar tersebut teman-teman semuanya bukan sekedar teori, tapi kalau bisa adalah memang praktekkan ilmu yang didapatkan. Itu seperti itu. Terima kasih sekali Mas Fahim atas kehadirannya. Jangan bosan nanti kalau saya panggil lagi. Oke, Terima kasih untuk semuanya. Salam podcast. Terima kasih Mas Fahim. Selamat siang.